Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fase keempat dari Manajemen Layanan Teknologi Informasi berdasarkan ITIL, yaitu Service Transition. Apa saja yang menjadi aktivitas di Service Transition, apa saja poin pentingnya, itu yang akan kita diskusikan dalam agenda kali ini. Service transition intinya adalah kita akan melaunching service baru. Ini perumpamaannya atau ilustrasinya, kita akan melaunching service baru. Nah, dalam melaunching tersebut tentunya kita akan melaunching layanan tersebut ke lingkungan yang sebenarnya, atau biasanya orang IT menyebut sebagai lingkungan production. Ya, satu hal yang perlu dicatat adalah kita perlu tahu apa yang akan kita launching. Itu dasar. Tanpa kita perlu tahu apa yang akan kita launching, nanti pada saat sudah dipakai di production, ketika ada yang bertanya kita bingung kalau kita nggak tahu. Kemudian kita juga perlu tahu apa yang sebenarnya kita letakkan di production tersebut secara teknis ya. Nah, bagaimana cara kita melaunching sebuah layanan IT baru ke environment production? Pertama, apa yang kita akan launching sebenarnya? Layanan apa? Kemudian dari sisi change manajemennya, bagaimana kita memperkenalkan layanan baru kita ini kepada user kita? Bagaimana proses sosialisasinya? Bagaimana proses trainingnya? Bagaimana proses pengenalan pendahuluannya kepada user dan seterusnya. Kemudian dari sisi konfigurasi, apa saja komponen-komponen layanan ini secara konfigurasi? Apakah komponen-komponen tersebut merupakan komponen yang sudah ada dan kita perlu rubah konfigurasinya? Kemudian bagaimana efeknya jika itu dirubah? Apakah layanan lain ikut terganggu atau tidak? Kemudian dari sisi aset, di mana layanan tersebut akan dijalankan, di aset mana? Ini maksudnya misalkan sebuah aplikasi dia berjalan di server A gitu, berarti server ini menjadi aset yang perlu kita manage dalam aktivitas service transition ini. Kemudian rilis, bagaimana kita merilis perubahan-perubahan tadi, baik itu perubahan transisi, perubahan user habit, perubahan konfigurasi, perubahan aset, dan lain sebagainya. Bagaimana kita merilisnya secara bersama-sama sehingga semuanya berjalan smooth, layanan baru berjalan dengan normal, layanan lama tidak ada yang terganggu, user pun tidak ada yang terganggu, user pun langsung bisa menggunakan dan lain sebagainya. Inilah yang kita manage dalam service transition. Nah, secara tools kita bisa menggunakan GLPI Change Management atau Projector. Ini satu software project management yang di dalamnya ada fasilitas change management. Kita bisa menggunakan ini. Kita akan bicara ini adalah practical question terkait service transition. Ini sekali lagi silakan merefer, silakan mengeksplor di perusahaan tempatnya bekerja bagaimana IT-nya gitu ya melakukan launching terhadap layanan baru ke environment production. Bagaimana cara saya tahu sebenarnya apa yang sedang di launching? Ini persepsinya sebagai user. Bagaimana caranya atau metodenya untuk menghindari konflik yang terjadi sebelum melaunching aplikasi atau setelah melaunching aplikasi. Jadi konflik itu bisa terjadi sebelum dan setelah service atau aplikasi itu di launching. Nah, ini yang perlu kita pahami bagaimana cara metodenya untuk memanage ini semua. Nah, silakan teman-teman melihat
di tempat bekerja masing-masing. Bagaimana caranya? Nah, seperti saya lupa tadi ya menyampaikan contoh tentang edu-learning ya. Edu-learning ini, apakah user mahasiswa sudah di training? Sudah, tapi ternyata pesertanya hanya 30 orang dari 400 mahasiswa. Kemudian, apakah dosennya sudah di training? Sudah, tapi yang datang hanya kurang dari 20 orang dari keseluruhan dosen yang ada. Jadi dari dosen yang datang pada saat sosialisasi, dari mahasiswa yang datang pada saat sosialisasi, itu bisa dipresentasikan menangkap materinya sekian persen. Baru sisanya berarti 0%. Nah, ini berarti secara kesiapan change management dari sisi penyiapan sumber daya manusianya kurang sebenarnya. Tapi karena deadline yang harus segera di launching, karena kalender akademiknya memang sudah harus jalan, ya jalan dengan segala risikonya. Nah, ini suatu pilihan yang harus diambil oleh pengelola suatu layanan IT di suatu perusahaan ketika service transisinya sebenarnya sudah tahu nih nggak smooth nih. Ya udah, kita jalankan dengan segala risikonya. Itu juga sebuah cara memanage sebenarnya walaupun kurang baik. Kita next time akan bicara lebih detail mengenai change management, di mana change management ini sebenarnya bukan fase dalam manajemen layanan teknik informasi, tapi dia adalah bagian penting dari fase service transition. Nah, makanya di pembahasan selanjutnya kita akan bahas ini secara lebih detail, sehingga kita bisa memahami proteksi-proteksi yang seharusnya kita berikan pada saat change management dan juga pada saat melaunching service. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan dengan diskusi. Saya harap diskusinya aktif sehingga teman-teman benar-benar memahami mata kuliah ini ya. Karena mata kuliah ini mata kuliah konsep, mata kuliah manajemen sebenarnya yang teman-teman saya yakin makhluknya kayak apa sih belum tahu. Iya. Makanya lebih banyak bertanya itu lebih baik daripada teman-teman diam tapi sebenarnya tidak mengerti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.